Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang kondisi politik negara ASEAN. Oke, kegiatan kita dimulai seperti biasa. Kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan nanti kita mendapatkan manfaat ya. Oke, berikan kelancaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, baiklah kita lanjutkan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kondisi politik secara singkat ya. Secara singkat tentang negara ASEAN. Nah, ini peta Asia Tenggara. Ayo amati peta berikut ini, di manakah letak tempat kita tinggal. Nah, tentunya kita tinggal di sini ya. Kita tinggal di sini. Oke, baiklah. Selanjutnya, nah, ini adalah tampilan dari ke-10 negara anggota ASEAN. Negara kita berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Dengan demikian, kawasan negara Asia Tenggara meliputi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Palestina. Oke, di sini kita bahas negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam suatu perhimpunan yang disebut ASEAN. Ya, bagaimana proses terbentuknya ASEAN? Nah, di sini dijelaskan secara singkat berdasarkan letak geografis dan potensi ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN merupakan daerah persaingan dan persengketaan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Nah, karena hal tersebut, di sini ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. 5 negara tersebut pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 menandatangani sebuah deklarasi Bangkok di Thailand ya, yang merupakan dasar terbentuknya ASEAN. Jadi awal terbentuknya dimulai dari penandatanganan deklarasi Bangkok oleh 5 negara. Nah, untuk yang menandatangani di sini ada Menteri Luar Negeri Indonesianya, ada Malik, Singapurnya S. Raja Rahman, Filipina Narcisco Ramos, Thailand Ahmad Kaman, Malaysia Tun Abdul Razak. Nah, itu pertamanya ya, pertama ada 5. Berikutnya pada tanggal 7 Januari tahun 1997 bertambah lagi, diikuti oleh Brunei Darussalam. Nah, kemudian disusul lagi oleh Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Tidak ketinggalan 2 negara berikutnya pada tanggal 23 Juli 1997, yaitu adalah Myanmar dan Laos. Serta pada tanggal 16 Desember 1998 diikuti oleh Kamboja. Dengan demikian, negara anggota ASEAN ada 10 negara. Tujuan terbentuknya ASEAN yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang berikutnya adalah memperkuat perdamaian antara negara di kawasan Asia Tenggara dan berpegang pada asas piagam PBB. Meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu yang
menyangkut kepentingan bersama. Mohon maaf jika ada salah ketik. Yang keempat yaitu saling memberi bantuan dalam bentuk latihan maupun fasilitas penelitian di berbagai bidang. Yang berikutnya adalah bekerja sama lebih efektif untuk meningkatkan pemanfaatan usaha di berbagai bidang dan peningkatan taraf hidup rakyat. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara dan bekerja sama memanfaatkan organisasi regional dan internasional dengan tujuan yang sama. Nah, sekarang kita bahas satu persatu negara anggota ASEAN. Dimulai dengan Indonesia, negara yang paling luas, merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Memiliki bentuk negara republik dengan kepala negaranya presiden, terdiri dari 6 agama, ya, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, sama Konghucu. Kemudian mata uang negara kita rupiah. Negara Indonesia memiliki bunga rafflesia yang termasuk salah satu tumbuhan yang langka, unik, ya. Bunga ini disebut bunga raksasa karena diameternya hampir 1 meter. Yang berikutnya yaitu Malaysia. Wilayah Malaysia dibagi menjadi 2, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah konstitusi federasi yang memiliki 4 bagian negara, 9 kesultanan dan 1 wilayah federasi. Kepala negaranya bergelar sebagai yang Tuan Agung yang dipilih dari 9 sultan. Kepala pemerintahan mereka adalah Perdana Menteri. Jadi kepala negara mereka diambil dari 9 sultan, diambil dari salah satu 9 sultan itu. Yang berikutnya yaitu negara Singapura, tergolong negara yang kecil tetapi tingkat kemakmurannya setara dengan negara-negara di kawasan Eropa. Kepala negara mereka presiden, kepala pemerintahan mereka Perdana Menteri. Mata uang negara Singapura adalah dolar Singapura. Perbatasan dengan Malaysia dan Indonesia. Jadi kalau kita liburan sepaket, ya, Malaysia, Singapura sama Thailand, karena memang berbatasan. Negara Singapura terletak di Semenanjung Malaka, wilayah strategis jalur perlintasan pelayaran internasional. Sebagian besar penduduknya adalah berdagang. Untuk Myanmar, salah satu negara yang kurang berkembang di kawasan Asia Tenggara, dulu terkenal dengan nama Burma, ya, termasuk negara republik parlementer dengan kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Hasil utama mereka adalah minyak, tembaga, beras jagung, dan juga kapas. Yang berikutnya adalah Brunei Darussalam, salah satu negara kerajaan yang terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Bentuk kepala negaranya adalah kesultanan, merupakan negara bekas jajahan Inggris. Mata uangnya dolar, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Perbatasan Laut Cina Selatan dan Malaysia. Penduduk sebagian besar suku Melayu, Buddha, Konghucu, dan Dayak. Penghasilan utama mereka adalah minyak bumi dan gas alam. Yang berikutnya adalah Thailand. Thailand atau Muay yang artinya tanah merdeka. Bentuk negara kerajaan termasuk negara yang tidak pernah terjajah oleh negara barat. Negara ini memiliki sebutan lain yaitu Gajah Putih. Sebutan ini diberikan karena peran Thailand sebagai sarana transportasi dan pengangkut kayu. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Penduduk sebagian besar adalah bangsa Thai, Cina, dan Melayu. Mata uangnya baht dengan penghasilan utama dari perkebunan karet, beras, dan kegiatan industri. Negara Thailand disebut sebagai lumbung padi di negara ASEAN karena hasil padinya yang melimpah. Yang berikutnya adalah Vietnam. Vietnam juga dikenal sebagai lumbung padi karena kesuburan tanahnya yang berada di delta Sungai Sangko atau Sungai Merah, Sungai Mekong. Ibu kotanya Hanoi. Kepala negara presiden dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Hasil utama mereka adalah beras, jagung, karet, kayu jati, dan batu bara. Jadi Vietnam dan Thailand ini sama-sama disebut sebagai lumbung padi. Mata uangnya dong. Nah, yang berikutnya adalah Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara yang sering mengalami konflik. Konflik ini terjadi karena pergantian pemerintahan yang menyebabkan Kamboja terpuruk menjadi salah satu negara yang paling miskin di Asia. ASEAN, ya.
Kepala negara Kamboja adalah seorang raja dengan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Agama yang ada di sana ada Buddha dan Islam. Mata uangnya real dengan mata pencarian sebagai petani, perkebunan kopi dan juga karet. Laos merupakan negara yang dikepalai oleh seorang presiden. Negara Laos memiliki penduduk yang paling sedikit dan miskin, jadi hampir sama dengan Myanmar ya. Wilayahnya terkurung oleh daratan dan gunung-gunung. Mata uangnya hasil utama beras dan jagung. Dan yang terakhir adalah Filipina. Merupakan negara yang menyinggahi rangkaian kepulauan yang terletak di sebelah utara lepas pantai Kutai Sulawesi. Ibu kota Filipina adalah Manila dengan kepala negara presiden, dan di sini hasil utama mata pencariannya adalah kopi, gula, karet, dan hasil industri. Mata uangnya peso. Nah, itulah yang sudah kita belajar kali ini. Demikian kawasan negara Asia Tenggara ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos. Anak-anak, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara tergabung menjadi satu perhimpunan yang disebut ASEAN, yang awalnya dimulai dengan 5 negara yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok. Ya. Proses terbentuknya ASEAN seperti itu tujuannya untuk banyak sekali, ada di bidang perekonomian, politik, dan juga pendidikan, terutama untuk kerjasama pengembangan riset penelitian yang berkaitan dengan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat Bu Yuni sampaikan pada kegiatan belajar hari ini, pada video ini. Apabila ada kekurangan yang Bu Yuni sampaikan, ada hal-hal yang tidak jelas, Bu Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kegiatan kali ini dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari saya. Semoga ada kesempatan untuk bertemu pada video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.